Kisah Abu Nawas super gokil. Keledai paling jujur di negeri Baghdad. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengumumkan sayembara yang aneh. Wahai rakyatku semua, siapa yang bisa membawa makhluk paling jujur di negeri ini, akan aku beri hadiah emas 1 peti. Seru Baginda Raja. Semua orang pun langsung heboh. Ada yang membawa ulama, pedagang, bahkan ada yang membawa istrinya sambil berbisik. Ini yang paling jujur yang mulia. Kalau marah langsung keluar semua. Baginda Raja pun menggeleng pusing. Tidak, semua pasti pernah berbohong. Dan tiba-tiba giliran Abu Nawas. Ia datang santai sambil menyeret seekor keledai kurus. Baginda Raja pun tertawa. Hei Abu Nawas, kau menghina sayembaraku ya? Ini hanya keledai. Abu Nawas pun tersenyum tenang. Justru inilah Paduka yang mulia, makhluk yang paling jujur di kerajaan Paduka, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mengernyit lalu berkata, Hei Abu Nawas, jelaskan apa maksudmu atau kepalamu yang akan melayang. Abu Nawas pun mengelus keledainya. Ampun Paduka yang mulia, keledai ini adalah makhluk yang paling jujur. Kalau ia lapar, ia akan teriak. Kalau capek, ia akan berhenti. Dan kalau marah, ia akan menendang Paduka. Dan tidak pernah berpura-pura kuat. Tidak pernah berpura-pura kenyang. Dan tidak pernah pula menjilat atasan. Mendengar itu, para menteri pun mulai saling melirik. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan. Berbeda dengan manusia Paduka. Kalau lapar, ia bilang kenyang. Kalau capek, bilang sanggup. Salah pun bilang benar Paduka. Dan menurut hamba, keledai inilah yang paling jujur. Keledai ini tidak pernah berkata siap yang mulia, padahal tidak mengerjakan apa-apa. Seluruh aula istana pun langsung meledak oleh tawa. Beberapa menteri pun langsung menunduk dan pura-pura batuk. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, Abu Nawas, kau memang lidah tajam berbalut canda. Dan akhirnya Baginda Raja pun menyerahkan hadiah emas kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun berkata dengan santai, terima kasih Paduka yang mulia. Emasnya untuk rakyat miskin saja. Dan keledainya akan hamba bawa pulang. Biar di istana tinggal yang pura-pura manusia, ujar Abu Nawas sembari meninggalkan istana dan membawa keledainya pulang. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya,
Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut. Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghatamkan Al-Quran. Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang kaya ataupun rakyat biasa.
Para pejabat istana pun membaur menjadi satu, tanpa melihat status sosial mereka masing-masing. Gegap gempita pesta pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah-tengah ramainya acara, Baginda Raja pun berkata di hadapan orang-orang, "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semangat acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujar Baginda Raja. "Sayembara apa itu, Paduka?" tanya salah seorang warga. Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Siapa yang cepat menghatamkan Al-Quran sesuai peraturan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sayembara ini boleh diikuti oleh berbagai kalangan. Terang Baginda Raja. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Para warga pun sangat antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semua pun berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surat Al-Baqarah sebagai pintu gerbang untuk menghatamkan Al-Quran. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia pun sempat bertanya kepada Baginda Raja terkait sayembara tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di halaman istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Abu Nawas bukanlah membaca Al-Quran. Dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara atau tidak, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya tentu saja hamba ikut, Paduka," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas pun bergegas mengambil air wudhu. Dan ia pun membaca Al-Quran. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun berteriak dengan suara yang lantang. "Wahai Paduka yang mulia, hamba sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka. Jadi hambalah pemenangnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain pun terkejut. Dan mereka pun tidak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sejak habis sholat Isya. Baru sampai bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang langsung menghatamkan Al-Quran?" Protes dari salah seorang peserta dan langsung diiyakan oleh peserta yang lainnya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut dengan waktu yang singkat?" "Mereka tidak percaya dan termasuk aku juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka," terang Abu Nawas. "Loh, kenapa kok bisa begitu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini, Paduka yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama saja membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan saya sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka. Jadi saya sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya terdiam. Sedangkan Baginda Raja pun takjub akan pemikiran Abu Nawas yang cerdas. Sehingga sayembara itu pun dimenangkan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan.
Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan.
Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan,"
Tanya si pemuda itu. Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli, jawab Abu Nawas. Oh, silakan tuan. Silakan pilih, bebas tuan, ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur, tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir, tuan. Pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si pemuda. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham, tuan," jawab pemuda itu. "Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawarnya. "Oh, jauh sekali tuan ini menawarnya. Tidak boleh, tuan. Itu sudah harga pas, tuan," ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah tuan, aku beli baju ini tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya ini," ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Waduh, aku ketipu ini. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. "Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa, tuan?" kata pemuda itu. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, tuan. Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan tuan itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca, tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. "Awas, akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. "Kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipas ini, tuan?" tanya pemuda itu. "Oh, murah sekali, tuan. Hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa, 100 dirham? Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham, tuan," ucap si pemuda tersebut. "Ini kan bukan kipas biasa, tuan. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu pun terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli satu kipasnya," kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang dari penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan
segera menggunakan kipasnya dan baru beberapa menit saja kipasnya mendadak rusak. "Dasar aku ketipu," ujar si pemuda geram. Lalu ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hai Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas itu kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak," kata pemuda itu. "Kamu pasti salah cara pakainya, Tuan," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" tanya si pemuda itu. Abu Nawas pun akhirnya menjelaskan. "Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, Tuan. Tapi kepalamu yang digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, Tuan," ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. "Assalamualaikum ya Abu Nawas." Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. "Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas, sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan," ujar sang hakim. "Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya, sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya?" balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. "Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini," ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. "Tidak demikian juga Tuan," sanggah Abu Nawas. "Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas," ujar sang hakim. "Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram, karena rasa keadilan terpenuhi Tuan," jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi,
Karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan Tuan, ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya, muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya.
Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran Abu Nawas," kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja.
Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah."
Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati.
7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu, karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, "Kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih." Dan mereka pun sepakat, cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba." Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu dan aturan duel kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat, Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hai Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga.
Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja. Abu Nawas pun langsung menyahutnya. Hei dukun, apa tadi saya makan atau sarapan? Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa lalu tidak tahu, Tuan. Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram. Hei Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini. Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu, dukun pun bingung. Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian. Abu Nawas pun menjawab, kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping. Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima, katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak, dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. Hai Tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini. Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus, tapi akal bisa membedakannya, Tuan. Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam, katanya ahli kutukan. Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari. Abu Nawas pun pura-pura ketakutan. Lalu ia pun bertanya, kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan. Benar sekali Abu Nawas, kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang. Hai semua orang, puji dia sekarang. Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. Hentikan semua itu, kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota. Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh, yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas. Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan. Asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya.
Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan. Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, siapa yang takut, angkat tangannya. Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang, Tuan, ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu? Tanya penasihat istana. Aku adalah orang yang suci, akan menemui paduka raja, jawab Abu Nawas. Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya? Tanya penasihat istana. Sudahlah Tuan penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya, kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana.
kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Apa benar begitu, wahai Abu Nawas? Kau jangan macam-macam, Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati, Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah, Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah, Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini, Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu, Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas.
Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini, Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana, Paduka, yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas,
Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan, akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipatih. "Hahaha.
Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, 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 ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Ki Patih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Jagfar. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya.
Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan. Jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya, Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan, tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya.
Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang.
Ini uangnya 1.000 dinar untukmu, tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil